Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semua. Ya. Baik, kita hari ini mulai kuliah lagi ya. Baru pertemuan kedua mata kuliah ekonomi pembangunan Islam ya. Baik, kita akan berawal dari pengertian wakaf. Ya. Wakaf itu apa sih? Ada yang tahu wakaf itu apa? Ya, jadi konsep wakaf itu sebenarnya kalau kita lihat historisnya itu berasal dari zaman Umar bin Khattab. Jadi waktu itu Umar bin Khattab itu dikasih tanah yang sangat strategis di Arab sana. Kemudian Umar bin Khattab bertanya kepada Rasulullah, ya wahai Rasulullah, ini tanah saya dikasih. Jadi kalau ditanamin kurma itu bagus banget itu, kan strategi. Kemudian Rasulullah menjawab, udah Umar, tanamin kurma, mesinnya buat masyarakat. Itu berawal dari sana. Jadi konsep wakaf itu adalah tahan pokoknya, kemudian ambil manfaatnya. Ya. Itu pohon kurma sampai sekarang masih ada, tetap ditahan. Yang diambil adalah hasil daripada kurma itu dijual, yang hasilnya itu dibagikan kepada masyarakat. Nah, jadi syarat wakaf itu pertama harus ada wakifnya ya, orang yang berwakaf. Ya. Kemudian yang kedua adalah mampu di barangnya. Yang ketiga adalah nazir, orang yang mengelolanya. Ya. Yang keempat adalah siwaknya, perjanjiannya. Ya. Ini rukun wakaf. Ya. Jadi tadi nazir ya, tadi wakif ada nazir, ada barangnya, ada baju komunnya ya. Nazir itu siapa? Ya, nazir ada orang yang mengelolanya. Ya. Jadi kalau wakaf itu tidak ada nazir ya, nanti apa namanya gasal, kan? Karena kredibilitas nanti akan dipertanyakan. Itu. Jadi itu adalah proses wakaf ya. Namun sesuai dengan perkembangan zaman saat ini wakaf itu berkembang. Kalau dulu wakaf itu hanya 3 aja, 3M, makam, madrasah, masjid. Nah, kalau kita lihat itu sangat banyak tanah wakaf yang tidak produktif. Ya. Oleh karena itu pemerintah melalui Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf itu mengeluarkan sebuah konsep baru wakaf yang disebut dengan wakaf uang dan wakaf melalui uang. Nah, wakaf uang itu adalah wakaf yang dalam bentuk uang yang diambil itu manfaatnya hanya bagi hasilnya saja. Nah, yang kedua wakaf melalui uang. Jadi wakaf melalui uang itu adalah wakaf yang langsung dibelanjakan dalam bentuk barang. Ya. Jadi misalnya gini, saya punya uang, saya ingin memberikan ambulan. Ya. Saya ingin membeli ambulan untuk masjid. Maka uang saya yang berjumlah 300 itu mau beli ambulan itu melalui uang, artinya barang. Tapi kalau saya punya uang 1 miliar, saya pergi ke bank sebagai LKSPWU, ya, lembaga keuangan syariah penerima wakaf uang, saya kasihkan itu duitnya. Nah, duitnya itu 1 miliar itu yang diambil berapa apanya bagi hasilnya lagi. Wakaf itu ada 2 cara. Yang pertama dengan cara mu'akhad atau sementara, yang kedua dengan cara mu'abad atau selamanya. Contohnya begini, saya punya uang 1 miliar, ya. Kemudian saya pergi ke bank, saya belum rela uang ini diambil seluruhnya. Saya ingin balik. Yaudah, saya berwakaf uang 1 miliar selama 3 tahun. Jadi selama 3 tahun duit kita 1 miliar berada di LKSPWU di bank syariah yang bagi hasilnya dibagikan kepada mokok melalui nazir. Uang saya gimana 1 miliar? Setelah 3 tahun itu bisa saya ambil lagi dari milik saya lagi. Itu yang makor. Tapi bagi orang kaya lain yang di sana ya duitnya banyak kayak Sultan, pengusaha tol misalnya. Kan kalau sehari dia dapat 1 miliar ya. Saya mah banyak 5 miliar saya wakafkan ke LKSPWU selamanya magang. Jadi jangan berharap uangnya diambil, tapi
setiap tahun, setiap bulan itu ada variasinya kemudian pada masyarakat. Bagaimana uang yang 5 miliar itu selamanya akan menjadi dana kasanya bank atau dananya bank. Mau berapa ratus tahun tidak boleh diambil uang. Karena tadi pokoknya tidak boleh diambil, yang diambil itu adalah manfaat. Paham sampai di sini teman-teman? Oke. Itu wakafnya ya. Nah, kita bicara dalam konteks Indonesia nih, ya. Dalam konteks Indonesia itu, ya, wakaf ini sangat memberikan solusi bagi pembangunan negara. Karena konsep kita adalah ekonomi pembangunan Islam itu sangat punya peran asalkan literasi ini bisa masuk. Sebenarnya pemerintah itu sudah sangat melihat itu sebagai sebuah potensi ya, dengan mengeluarkan undang-undang, ya, Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004. Tapi masalahnya secara undang-undang itu undang-undang kita itu biasanya masih bersifat voluntary, belum mandatori. Sehingga ya bebas aja kalau nggak terlakukan ya nggak apa-apa. Seperti undang-undang zakat, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang zakat itu juga tidak mengatur secara mandatori, hanya voluntary. Oleh karena itu kita ya memang kalau seperti itu ya wakaf pasti tidak akan berkembang besar ya. Karena memang voluntary, undang-undang belum bisa mandatori. Mungkin itu sekedar gambaran awal ya, mungkin teman-teman ya, program kita saya banyak sebenarnya, tapi karena ada gangguan nggak masalah. Tapi secara substansi kuliah tentang ekonomi pembangunan Islam itu hanya seperti itu ya. Oke, mungkin ada pertanyaan dari teman-teman? Ya, silakan. Selamat siang Pak. Ya. Bertanya, sejauh mana pendekatan wakaf produktif telah diimplementasikan secara nyata di Indonesia, dan apa saja kendala utama yang dihadapi dalam menjadikannya sebagai instrumen ekonomi yang alternatif? Oke, pertanyaan bagus sekali ya. Kita punya presiden 2010, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono itu mencanangkan wakaf uang pada saat itu ya, dengan melalui cash wakling sukuk ya. Itu nggak pesan sedikit sekali ya. Kemudian Presiden Joko Widodo tahun 2021 Januari itu juga mencanangkan yang namanya CWL juga, cash wakling sukuk ya, kepada masyarakat secara muafak. Itu dapat sekitar tidak banyak, 58 miliar gitu kan. Itu artinya bahwa ketersamaan terhadap sektor produktif itu sudah ada, cuma belum maksimal ya. Jadi teman-teman juga harus tahu ya terkait dengan pandangan perkembangan global kontemporer ya. Mungkin ada lagi yang ditanyakan? Oh ya. Bagaimana peran wakaf dalam mendukung agenda pembangunan berkelanjutan di Indonesia, khususnya dalam bidang pendidikan, kesehatan, dan pengurangan kemiskinan? Ya, oke. Tadi ya, kalau bicara wakaf itu berarti bicara kekuatan, karena mauquf alaih itu selalu atas nama masyarakat. Ya, yang meliputi apa? Bidang boleh pendidikan, boleh kesehatan, dan lainnya. Ya. Jadi kerjasama wakaf itu harus ada nazir satu, dan nazir itu harus punya yang mana mini prospektus ya, program apa yang mau dicanangkan ya. Misalnya kalau kesehatan ya, wakaf untuk misalnya Kabupaten Sukabumi ini seluruh PNS wakaf 50.000 muafak selama 10 tahun misalnya. Ada 10.000 PNS misalnya. Berarti sebulan dapat berapa? 50 kali 10.000, 50 juta. 50 juta kali 10 tahun. Kali itu setahun, sebulan 50 juta kali 12 berarti 60 juta. 60 juta kali 10 berarti ada 6 miliar rupiah. Nah, 6 miliar itu mini prospektusnya misalnya ya dari nazir itu untuk membayar BPJS yang menunggak bagi masyarakat itu. Pastinya kan kabupaten ya, pemerintah kabupaten punya datanya. Misalnya ini yang menunggak itu ada sekitar 1.000 orang dengan rata-rata sekian.
itu dibayarkan dari hasil wakaf tadi, blok bayar. Artinya apa? Artinya wakaf ini mendukung sektor kesehatan. Masyarakat bisa berobat gratis dengan cara apa tadi? Ya wakaf itu dibayarin itu dari wakaf. Ini untuk bina prospektus misalnya kesehatan. Bisa jadi lazimnya tahun depan punya program lain, misalnya apa? Untuk beasiswa bagi siswa yang tidak mampu. Ya, tadi dikumpulkan sekian juta bagiannya bagi untuk pendidikan. Itu adalah kontribusi buat sektor kesehatan dan pendidikan. Oleh karena itu, sangatlah sayang sekali ya ketika kita hanya mengandalkan APBN saja. Padahal konsep wakaf itu memang sudah ada undang-undangnya, sudah ada aturan dari agama. Yang itu kalau kita laksanakan akan menjadi sebuah yang luar biasa. Mungkin itu jawabannya ya. Oke, baik teman-teman, mungkin itu yang mungkin bisa saya sampaikan pada kuliah siang hari ini. Mudah-mudahan yang sedikit ini bisa menjadi renungan kita ya, bahwa kita sebagai insan ekonomi syariah itu harus paham betul tadi. Ada 3 pilar, yang pertama sektor real, tapi industri halal, yang kedua puasa, yang ketiga ada nazisme. Jangan kira namanya sedekah infak, usaha itu tidak punya andil. Ini kalau digunakan, teman-teman sudah tahu tadi ada landasan hukumnya, ya, dan itu bisa dilaksanakan di negara kesatuan Republik Indonesia. Baik, mudah-mudahan bermanfaat. Ya, terima kasih atas atensinya pada siang hari ini. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.